Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tanti dari kelas 11 MIPA 1 SMA YP Unila Bandar Lampung. Pengertian koloid. Sistem koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel yang terlarut dan tersebar luas di dalam fase pelarut. Koloid termasuk dalam campuran mestabil. Artinya, campuran ini seolah-olah stabil tetapi akan memisah dalam waktu tertentu. Ukuran partikel koloid berada di antara larutan dan suspensi, yaitu sekitar 1-100 nm. Jenis koloid. 1. Aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase dispensinya berupa zat cair atau padat dan media terdispensinya berupa gas. Jika fase terdispensinya padat, maka disebut aerosol padat. Jika fase dispensinya cair, maka disebut aerosol cair. Contoh koloid aerosol adalah minyak wangi, obat nyamuk semprot, dan cat semprot. 2. Sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispensinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispensinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispensinya zat padat disebut sol padat. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta, sol belerang, dan sol emas. Contoh sol padat adalah kaca hitam, intan hitam, dan paduan logam. 3. Emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispensinya zat cair dan medium pendispensinya juga zat cair. Lalu, apa bedanya dengan larutan? Pada emulsi, kedua cairan tidak saling melarutkan. Hal ini terjadi karena ada perannya pengumulsi. Contoh emulsi adalah kasen di dalam susu, kuning telur, santan, dan mayones. 4. Buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispensinya berupa gas sedangkan medium pendispensinya berupa zat cair. Jika medium pendispensinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Contoh koloid jenis buih ini adalah sabun, deterjen, karet busa, dan batu apung. 5. Gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase dispensinya mampu mengaborsi media pendispensinya. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berdasarkan sifat elastisnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan non-elastis. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yaitu John Tyndall. Efek Tyndall gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini dapat digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. 2. Gerak Brown. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil menyelamatkan gerakan partikel koloid. Pengamat itu membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah ada pada posisi diam, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arahnya tak menentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra, gerakan partikel berbentuk zigzag. Pergerakan inilah yang disebut gerakan Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerakan Brown yang terjadi. Contoh gerakan Brown ini bisa dilihat saat partikel debu bergerak melewati celah jendela yang terkena sinar matahari. Jika partikel debu tersebut akan senantiasa bergerak tanpa henti dan lintasannya berbentuk lurus. 3. Absorpsi. Absorpsi adalah sifat terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Contohnya saat menjernihkan air menggunakan tawas. Tawas digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam udara. 4. Muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan bermuatan negatif. 5. Koagulasi koloid. Koagulasi merupakan peristiwa pengumpalan koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi termotivasi pendinginan, pengadukan, dan penambahan asam. Contohnya saat menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibat penambahan asam tersebut, susu akan mengalami penggumpalan membentuk suatu endapan. Keenam, pelindung koloid. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lainnya agar tidak mengalami koagulasi. 7. Dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya.
Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semi-permeable yang berfungsi sebagai penyaring. 8. Elektroforesis, yaitu metode untuk menyimpan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Hasilnya bisa digunakan untuk melihat segala jenis muatan koloid. Yang kesembilan, koloid liofil dan liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengaborsi cairan sehingga terbentuk selubung di sekitaran koloid. Contohnya agar-agar. Koloid liofob merupakan koloid yang tidak mengaborsi cairan dengan syarat cairan tersebut harus netral, tidak bermuatan. Pembuatan koloid. 1. Cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara pembentukan koloid melalui proses pengumpulan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Pengumpulan tersebut bisa dilakukan dengan metode berikut. 1. Reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan larutan elektrolit agar dihasilkannya endapan. Contohnya sebagai berikut. AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. 2. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air. Contohnya sebagai berikut. AlCl3 plus H2O menjadi AlOH3 plus HCl. 3. Reaksi redoks. Sistem koloid juga dapat dibentuk dari reaksi redoks. Contohnya sebagai berikut. AuCl3 plus HCOH menjadi AuHCl plus HCOH. 4. Reaksi penggeseran. Contoh reaksi penggeseran bisa dilihat pada proses pembuatan Sol AS2S3. Sol AS2S3 dibuat dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan H3ASO3 encer pada suhu tertentu. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. 2H3ASO3 plus 3H2S menjadi 6H2O AS2S3. 5. Reaksi pengganti larutan. Pembuatan koloid jenis ini bisa dilihat pada pembuatan gel kalsium asetat di mana larutan-larutan asetat harus ditambahkan alkohol 96% agar terbentuk gel kalsium asetat. Cara dispersi. Cara dispersi kebalikan dari kondensasi yang dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid. Contoh penyebaran ini bisa dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan dengan cara penggilingan atau pengerusan partikel suspensi. Dengan demikian akan menghasilkan partikel yang lebih kecil dan halus. Contoh pembuatan partikel koloid dengan cara mekanik adalah sebagai berikut. 1. Gumpalan tawas yang sudah digiling akan membentuk koloid saat dicampurkan dengan udara. 2. Karbon dihaluskan dengan penggiling koloid agar dihasilkannya tinta. 3. Belerang dan gula dihaluskan dalam penggiling koloid sehingga dihasilkannya sol belerang. 2. Cara peptisasi. Koloid dapat dibentuk melalui proses peptisasi, yaitu menambahkan ion sehingga partikel endapan akan mengalami oleh zat kimia. Adapun contoh peptisasi adalah sebagai berikut. 1. Sol FeOH3 dipeptisasi oleh FeCl3. 2. Sol NiS dipeptisasi oleh H2S. 3. Karet dipeptisasi oleh bensin. Ketiga, cara busur Breda atau Bredig. Cara busur Breda dilakukan dengan mencelupkan 2 kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam udara. Dan demikian kawat tersebut akan membentuk partikel koloid berupa debu di dalam udara. Yang keempat, cara ultrasonik. Pada prinsipnya, cara ini sama dengan cara mekanik. Hanya saja proses penghancuran partikel sebagian besar menggunakan gelombang ultrasonik. Manfaat koloid dalam kehidupan. 1. Koloid bisa digunakan dalam industri kosmetik untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. 2. Dalam industri tekstil, koloid bisa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk pembuatan warna pakaian. 3. Dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan.
4. Dalam industri sabun, koloid yang dihasilkan dalam bentuk emulsi contohnya sabun dan deterjen. Yang kelima, dalam industri makanan, koloid bisa ditemukan di dalam kecap, saus, susu, mayones, dan mentega. 6. Elektroforesis dapat digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.